Fatma Zahra. Dan saya Muhammad Fatihur Nulum. Dan saya Muhammad Rifki Asmumi. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama Kak Farah. Mungkin aku cuma tahu nama panggilannya doang nih. Mungkin dari kakak boleh kenalan sedikit gitu ke teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama aku Rika Faraisyani, biasa dipanggil Farah, Rika atau yang lain juga boleh. Nanti jangan sayang. Terus aku kuliah, aku ikut ke LK, itu lembaga kemahasiswaan, yaitu HMPS, Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. Dan selain itu juga aku keseharian juga ada punya bisnis kecil-kecilan, bisa jualan tiap hari. Kalau enggak temen kuliah ada yang nitip juga bisa gitu. Oke, tadi kakak sempat nyebutin ikut ke lembaga kemahasiswaan atau HMPS Perbankan Syariah, mahasiswa Perbankan Syariah. Dan kakak di situ tuh jabatannya sebagai apa? Kalau boleh tahu? Ya, aku jabatannya sebenarnya sama ya kayak anggota. Cuma aku diamani sebagai CO Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan. Sebenarnya aku ikut HMPS sudah 2 kali. Kalau tahun kemarin aku sebagai anggota dalam Departemen Ekowir. Sekarang tahun ini aku diamani sebagai CO Departemennya. Keren banget ya. Oh ya, tadi kakak bilang CO koordinator ya, koordinator Ekowir, ekonomi dan kewirausahaan. Nah itu tuh tugasnya ngapain aja sih kak kalau boleh tahu? Kalau CO nih ya, sebenarnya kan dalam satu departemen itu kan sama bekerja untuk melaksanakan agenda proker gitu. Cuma di sini kan CO untuk lebih mengarahkan, mengawasi, sama membimbing anggota-anggotanya untuk melaksanakan agenda proker kayak gitu. Tapi dalam mengawasi dan membimbing itu kita kerja di belakang, kita tetap mungkin kita kan anggota yang baru, mereka belum tahu nih departemen ini gimana aja agendanya, kegiatannya, proker apa aja yang harus dilaksanain sih gitu. Terus apalagi yang udah berpengalaman gitu ya, aku udah 2 kali dalam HMPS main anggota, sekarang jadi TO, jadi punya pengalaman lah dalam ya kegiatannya, tahu semua dan mungkin nantinya bisa memperbaiki di HMPS tahun sekarang. Oh iya kak, aku mau tanya nih seputar berusaha ya kak. Kan tadi katanya jualan ya. Nah apa aja sih yang kira-kira dijual kak? Aku jualan itu bisnis kecil-kecilan sih sebenarnya ya, belum buka gede. Aku ada makanan juga, terus aku juga bisa ini nyambi sama buket, ada pernah. Terus sewa kursi lipat, tripod juga aku ada sebenarnya. Cuman kayak itu belum berjalan semua karena masih sambil kuliah ya. Terus apalagi sambil organisasi. Kayak makanan juga banyak, ada seblak, nasgor, nugget, sharing kuah dan lain-lain gitu. Ceker mercon, balungan juga itu paling favorit dari mahasiswa yang lain. Bagaimana cara proses penjualannya itu kak? Aku jualan sekarang kan udah lewat digital ya. Dari dulu juga aku lewatnya online. Karena aku kalau offline kan pasti harus punya warung, toko. Ya. Sedangkan di rumah aku cuma ada warung kecil-kecil di teras rumah gitu loh. Nah, jadi aku lewat WhatsApp, posting kayak gitu, kadang Facebook, Instagram gitu. Ini apa? Kan tadi kakak bilang makanan juga kan? Itu kakak itu biasanya bikin sendiri atau kakak ambil dari orang lain gitu? Untuk makanan ya, itu kan kalau yang punya nomor WhatsApp aku pasti tahu lah ya, kompletnya menunya banyak banget. Itu bikin sendiri. Kadang mamaku ya, kadang kalau aku nggak sibuk, aku juga bantuin bikinnya. Kalau nggak paling aku ngomong sama mamaku, mah ini pesannya gini-gini, nanti tolong bikinin ya kayak gitu. Nanti bagian antar itu bagian aku kayak gitu. Kayak untuk wirausaha nih kak, kan kakak jualan nih, terus itu kakak mulai dari kapan, terus gimana kakak memulainya itu gimana? Kalau dari kapan gitu, awal mulanya gimana? Pertama itu aku SMK 1 kalau nggak kelas 2 deh. Pertamanya aku ambil barang online shop dari tetangga gitu lah. Aku resellernya nih. Aku posting jaket misal ya, ambil dari orangnya berapa, nanti aku posting sendiri, nanti beda harganya, aku numpangin berapa kayak gitu. Terus keterusan dari situ, makanya sampai sekarang masih berjalan, tapi random, kadang makanan, kadang barang kayak gitu. Jadi produknya nggak mesti itu aja gitu. Oh iya kak, mau nanya terkait kan tadi kakak itu mempunyai wirausaha tapi juga sambil kuliah serta berorganisasi. Nah,
bagaimana sih tips and triknya cara untuk memanage gitu antara wirausaha, akademik serta organisasi itu. Kayak gitu ya, manage waktu. Kalau manage waktu itu tergantung kita sendiri. Kita harus tahu, oh ya aku punya kewajiban banyak nih, ada kuliah juga harus jalan, organisasi juga harus jalan, apalagi sebagai kayak aku sebagai sekarang CEO-nya harus mempertanggungjawabkan gitu kan. Terus apalagi punya bisnis yang ibaratnya membantu orang tua gitu. Terus gimana caranya berjalan semua, dan mungkin ya namanya kalau halangan ya pasti ada halangan. Cuma cara bagi waktunya itu kayak gini. Aku kuliah kan nggak dari pagi kan, setiap harinya juga pasti jadwalnya jamnya berbeda. Kalau semisal aku ada nih reseller yang ambil produk ke aku buat open PO kayak organisasi HMPS, dan kebetulan juga dari HMPS beda fakultas itu ada yang ambil ke aku juga. Jadi nanti kalau kita waktunya kuliah kan kalau udah selesai nanti tinggal apa nih, kita harus punya timeline dulu. Kalau hari ini aku besok ada tugas ini, berarti aku nyelesain tugas ini dulu. Besoknya ada agenda HMPS, aku harus bisa ikut HMPS-nya. Nanti ada waktu yang kosong juga nanti aku bisa megang jualan aku sendiri kayak gitu. Ini sih paling. Keren banget sih ya. Bisa manage waktunya udah mungkin udah pas ya. Kayak oke, kan ada tips and triknya. Nah mungkin kayak sedikit motivasi kakak buat kita yang masih semester 2 yang mungkin bisa dikatakan maba gitu kan. Itu apa sih Kak? Motivasi untuk kalian, menurut aku jangan sia-siain waktu kalian buat kayak ayolah, kalian masih muda gitu, lakuin apa aja hobi kalian, yang penting itu masih dalam ranah positif, terus ya dibilang baik, terus ya kalian manfaatin. Kan kuliah nggak kayak sekolah biasa kan, kalau sekolah biasa dari pagi pulang sore, besoknya lagi berangkat pagi pulang sore gitu kan. Kalau kuliah kan jamnya kan nggak menentu juga, santai, fleksibel, tapi mungkin kayak ilmunya lebih tinggi dari sekolah yang lain. Nah situ manfaatin. Jadi tuh kalian nggak cuma kuliah, coba kalian cari kesibukan yang lain, entah itu berbisnis, ikut LK, ikut komunitas, UKM ya gitu, biar kuliah tuh nantinya kan di dunia kerja nggak cuma dipakai ilmunya aja, pengalaman juga perlu, ketemu orang banyak, cara gimana kita nyamannya gimana, terus ketemu banyak orang, terus public speaking juga kan pastinya gitu. Jadi aku dulu kan juga belum maba kan, masih malu-malu, sekarang alhamdulillah bisa jadi ya sedikit demi sedikit bisa ketemu orang banyak, bisa ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Pengalaman juga perlu sih, nggak cuma ilmu doang. Makasih ya Kak buat motivasinya, buat waktunya, buat udah nyempetin waktunya buat kita gitu, udah datang ke sini dengan cuaca kayak gini. Sama-sama. Terus kita juga minta maaf karena ya adanya seperti ini, kita udah ganggu waktu kakak, terus kita bikin kakak mungkin yang tadinya kakak sibuk jadi harus ngulangin waktunya buat kita. Nggak usah. Sorry banget. Nggak apa. Oke, mungkin cukup sekian dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.